Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita bertemu lagi dalam materi pendidikan paket C di PKBM Pandu Generasi Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan sebuah materi di mana materi tersebut adalah materi yang banyak yang ditanyakan. Materi intinya adalah tentang uang ya. Kali ini saya Kaswan Hermawan akan membahas tentang sebuah materi tentang uang ya. Yang akan kita ambil adalah tentang the history of money ya. Begitu banyak orang yang tergila-gila dengan uang ya, pengen uang, kerja untuk mencari uang, dagang juga untuk mencari uang. Sementara sebetulnya apa sih uang itu apa? Apa sih intinya uang itu? Kenapa uang bisa dipakai dan lain sebagainya? Ya, apabila kita melihat sejarah beberapa ratus tahun ke belakang, bahwa sejarah transaksi itu awalnya adalah dari mulai barter, ya, saling tukar menukar, pengen barang satu ditukar dengan barang yang lainnya. Tetapi kelemahan barter adalah tidak adanya standarisasi, ya. Misalkan kita ingin beras, ya, pengen beras, kemudian kita tidak punya beras, tapi kita punyanya misalkan jagung. Nah, jagung dibarter dengan beras. Ketika di satu daerah berasnya banyak, jagungnya tidak ada, secara otomatis mungkin saja satu jagung bisa untuk mendapatkan sekarung beras. Tetapi sebaliknya, kalau di satu daerah jagungnya banyak sekali, maka ketika ada orang yang punya beras, mungkin sekilo beras itu bisa mendapatkan satu karung jagung. Jadi tidak ada standarisasi yang tepat ya. Sehingga sistem barter ini, koloni-koloni masyarakat yang semakin lama semakin membesar membutuhkan suatu alat di mana alat tersebut bisa merepresentasikan ya, bisa mewakili nilai sebuah barang. Oleh karena itu pada zaman dahulu ya, sebelum adanya uang, maka dikenallah dan yang tercatat dalam sejarah manusia ada beberapa hal yang bisa dijadikan uang. Salah satu yang menarik adalah yang dari Cina, bahwa uang, sebelum ada uang, setelah ada barter, mereka menggunakan kerang atau kobuk bahasa kerennya ya, yang digunakan sebagai alat transaksi. Itu adalah uang, Bapak Ibu. Sekarang coba bayangkan kalau Bapak Ibu saat ini, kalau misalkan kerang tersebut, kulit kerang tersebut dinilai sebagai uang, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Bapak Ibu sekarang mungkin di rumah sedang mengumpulkan kerang, kulit-kulit kerang ya. Karena waktu dulu kulit kerang itu, karena memang kulit kerang hanya ada di daerah pantai, tidak ada di daerah lainnya, sehingga kulit kerang dijadikan sebagai alat transaksi untuk mendapatkan barang, untuk barter. Jadi kalau zaman dulu bukan yang banyak uangnya, bukan yang banyak rupiahnya, bukan yang banyak dolarnya. Tapi ketika di zaman Cina pada saat awal, orang yang paling kaya adalah orang yang memiliki kerang, kulit kerang lebih banyak. Itulah orang yang kaya. Bapak Ibu berpikir atau tidak? Kalau uang saat ini itu bentuknya ada 500 rupiah. Ini saya pegang 500 rupiah. Ada 1000 rupiah. Ya. Dan ada banyak sekali. Ya, Bapak Ibu berpikir nggak bahwa suatu saat koin ini tidak akan berguna lagi? Uang yang kita pegang saat ini mungkin tidak akan berguna lagi. Seperti apa? Seperti kisahnya kerang yang ada di Cina. Kulit kerang yang ada di Cina yang dulu dijadikan sebagai nilai kekayaan, alat untuk menumpuk kekayaan, saat ini itu sudah tidak ada nilainya lagi. Hanya seperti orang bodoh kalau kita fokus mengumpulkan kerang ya, buat tumpuk, itu hanya hal bodoh saja. Bapak Ibu dapat poinnya? Poinnya apa? Poinnya adalah tidak mungkin uang itu hanya berlaku pada zamannya ya. Seperti uang 5 rupiah zaman dulu itu laku ya, saat ini udah nggak ada lagi ya. Zaman yang kita bahas barusan, zaman negara Cina ya, dinasti Cina yang menggunakan kerang sebagai alat tukarnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kerang paling banyak, kulit kerang. Kalau saat ini itu berubah, maka
hanya orang gila yang mengumpulkan kerang-kerang itu. Kecuali untuk kerajinan itu mungkin bisa, tapi sebagai alat tukar itu sudah tidak bisa lagi. Satu hal yang harus dicatat Bapak Ibu dengan uang yang dimiliki sekarang ini, ya, mungkin 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, 500 tahun ke depan, ini bukanlah sesuatu hal yang berguna. Mungkin juga dianggap hal yang konyol ketika kita fokus mengumpulkan ini. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sekarang mengumpulkan yang namanya uang, dikumpul-kumpulkan ya sampai 1 triliun, 1000 triliun disimpan di gudang. Saat ini memang berguna, tapi bagaimana 100 tahun yang akan datang? Mungkin uang itu hanya sebuah lembaran kertas yang dikasih tulisan, ya. Seperti kerang tadi. Kerang mungkin pada saat masanya itu, pas saat di tahun 1000, ya di bawah 1000-an, mungkin 600 700-an. Mungkin uang yang ada di sana itu, yang dari kerang itu mungkin sangat berharga. Siapa memiliki kulit kerang paling banyak? Dia orang yang kaya. Tapi lihat saat ini Bapak Ibu, saat ini tumpukan kerang hanyalah sebagai rongsokan, tidak terlalu bernilai, tidak bisa dijadikan acuan untuk membeli sesuatu. Itulah makna uang yang sebenarnya Bapak Ibu. Makna uang yang sebenarnya adalah uang itu hanya alat untuk menukar sesuatu. Yang namanya alat, kalau pada waktunya, saatnya tiba, mungkin saja alat tersebut sudah tidak bisa berguna lagi. Jangan terlalu fokus mencari uang. Uang itu hanya alat, ya. Oleh karena itu, jangan semuanya dinilai dengan uang. Apalagi Bapak Ibu, di era sekarang ada hal yang unik. Petani-petani kita saat ini sedang mengalami kesulitan. Mereka yang menggarap lahan 100 bata hanya menghasilkan padi 1 ton, kalau dinilai itu 5 juta rupiah. Waktu tanamnya sekitar 6 bulan dari panen ke panen lagi, ya, karena di sini 1 tahun 2 kali panen, taruhlah 6 bulan. Maka nilai padi yang 1 ton itu sangat berharga. Karena proses memperolehnya, proses membuatnya itu adalah selama 6 bulan. Tidak bisa dipercepat, mungkin bisa tapi agak sulit. Bapak Ibu tukarkan dengan lembaran kertas 100 ribuan, maka akan terkumpul mungkin uangnya itu sekitar 5 juta. 5 juta itu sekitar 50 lembar uang 100 ribuan. Bayangkan kalau uang itu kita pikirkan sebagai kulit kerang, maka nilai yang sangat berharga, beras yang Bapak Ibu hasilkan dari sawah yang 1 ton itu, Bapak Ibu telah tukarkan dengan kertas. Atau Bapak Ibu malah sudah tukarkan dengan cangkang kerang. Mau gak Bapak Ibu? Punya sawah, hasilnya 1 ton, setelah 1 ton langsung ditukarkan dengan kulit kerang. Mau nggak? Nggak mau, ya, karena nilai kulit kerang dengan nilai padi itu berbeda. Begitu juga dengan uang, ya. Kecuali Bapak Ibu untuk memindahkan saja. Setelah dijual yang 1 ton dapat uang 5 juta, Bapak Ibu segera alihkan asetnya. Jangan menyimpan kertas, karena kertas nilainya itu akan terus turun. Tidak semua produk itu harus diuangkan. Ya, ada produk-produk tertentu yang tidak boleh diuangkan. Malah ketika diuangkan nilainya akan jatuh. Apa contohnya? Yaitu tadi, padi. Pada saat padi atau beras diuangkan, maka nilainya akan jatuh. 5 juta dibelikan sama laptop, ya habis. Dapatnya bukan yang bagus lagi, 5 juta dibelikan ke kayu, meja makan, ya udah habis. Dibelikan ke kursi, yang bikin kursi itu yang pintar, ya. Dari kayu bekas, kemudian dari kain dibentuk, waktunya tidak memerlukan 6 bulan. Paling lama membentuk kursi itu, kursi tamu ya, itu paling lama itu 1 minggu. 1 minggu nilainya bisa 5 juta. Bapak Ibu jangan mau menukar sesuatu yang bernilai tinggi dengan sesuatu yang nilainya rendah.
Menghasilkan beras 1 ton itu perlu waktu yang begitu lama, 4-6 bulan. Menghasilkan uang 5 juta itu bisa dengan cara yang lain yang lebih mudah. Oleh karena itu, kami berpesan dari PKBM Pandu Generasi Indonesia, Bapak Ibu harus lebih bijak dalam mengelola uang. Jangan apa-apa dihitung dengan uang. Kalau Bapak Ibu ingin menghasilkan uang, maka lihat prosesnya. Jangan mau membarter sesuatu yang sangat bernilai dengan sesuatu yang tidak terlalu bernilai. Itu semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.